Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu dalam pelajaran Seni Budaya SMK kelas 10. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Semoga dengan doa kalian ini, kalian diberikan kemudahan untuk lebih memahami materi yang akan Ibu sampaikan. Kompetensi dasar yang akan dicapai pada pertemuan kali ini yaitu 3.4, menganalisis jenis, fungsi, dan unsur seni budaya Nusantara. Kompetensi dasar 4.4 yaitu memilah jenis, fungsi, dan unsur seni budaya Nusantara. Seni budaya Nusantara terbagi menjadi dua. Yang pertama seni rupa Nusantara dan yang kedua seni musik Nusantara. Pada bagian A, seni rupa Nusantara terdapat 5 subpokok bahasan. Yang pertama sejarah seni rupa Nusantara, yang kedua jenis-jenis seni rupa Nusantara, yang ketiga fungsi seni rupa Nusantara, yang keempat unsur-unsur seni rupa Nusantara, dan yang kelima contoh seni rupa Nusantara. Kita akan bahas subpokok yang pertama yaitu sejarah seni rupa Nusantara. Seni rupa Nusantara adalah seni rupa yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Seni tersebut bukan hanya satu ya, tetapi sangat beragam di setiap daerah yang ada di wilayah Indonesia. Hal tersebut terjadi karena Indonesia memiliki keragaman budaya yang sangat kaya. Perkembangan seni rupa Nusantara tidak lepas dari perkembangan peradaban bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengenal seni rupa sejak zaman prasejarah, kemudian semakin berkembang dengan adanya pengaruh agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Dan selanjutnya semakin bervariasi sejak masuknya agama Islam, agama Kristen, dan kolonialisme. Sejarah seni rupa Nusantara terdiri dari 3 fase, yaitu fase prasejarah, fase sejarah, dan fase setelah kemerdekaan. Sejarah seni rupa Nusantara pada fase prasejarah dapat dilihat dari peninggalannya seperti kapak genggam, gambar pada dinding gua, dolmen, menhir, kubur batu, sarkofagum, punden berundak, kapak corong, dan lain sebagainya. Nah, pada fase prasejarah ini dibagi menjadi 4 zaman. Yang pertama, zaman Paleolitikum, kemudian yang kedua Mesolitikum, dan zaman Megalitikum, dan yang terakhir yaitu zaman logam. Nah, di sebelah kanan bisa dilihat itu adalah gambar punden berundak dan juga kapak corong ya. Yang kedua, sejarah seni rupa Nusantara pada fase sejarah. Dimulai sekitar abad ke-7 Masehi yang ditandai dengan ditemukannya tiang batu tertulis yang dibuat pada masa Kerajaan Kutai. Sejarah seni rupa Nusantara pada fase sejarah dapat dibagi menjadi 3 masa, yaitu Kerajaan Hindu, Kerajaan Islam, dan masa penjajahan. Ketiga fase sejarah itu saling berakulturasi sehingga menghasilkan seni rupa yang sangat unik dan beragam. Yang ketiga, ada sejarah seni rupa Nusantara pada fase kemerdekaan. Dipengaruhi oleh adanya kebebasan dalam mengeluarkan pendapat, berorganisasi, dan beraliran. Banyak sekali pelukis yang hidup pada zaman kemerdekaan ini. Salah satunya adalah Affandi. Kini, seni rupa Nusantara semakin dikenal di dunia dengan adanya festival-festival dan promosi-promosi ke seluruh dunia. Subpokok yang kedua yaitu jenis-jenis seni rupa Nusantara. Terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, seni rupa berdasarkan dimensinya. Yang kedua, seni rupa berdasarkan fungsinya.
Seni rupa berdasarkan dimensinya terbagi menjadi dua lagi, yaitu seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Seni rupa 2 dimensi yaitu karya seni rupa yang terbentuk dari dua ukuran, yaitu panjang dan lebar, dan hanya bisa dilihat dari arah depan saja. Contohnya, seni rupa 2 dimensi itu seni lukis, seni batik, sketsa, dan seni ilustrasi. Yang kedua yaitu seni rupa 3 dimensi. Karya seni rupa yang memiliki 3 unsur. Jadi ada penambahan unsur yaitu ada tinggi ya, panjang, lebar, dan tinggi. Serta memiliki unsur kesan ruang, bentuk, dan volume. Dan dapat dilihat dari segala arah. Contohnya apa? Ada bonsai, patung, seni keramik, diorama, dan lain sebagainya. Bisa dilihat pada gambar yang di sebelah kanan bawah ya. Itu contoh seni rupa 3 dimensi. Yang kedua yaitu seni rupa berdasarkan fungsinya, terbagi menjadi dua, seni rupa murni dan seni rupa terapan. Seni rupa murni, karya seni rupa yang dibuat hanya untuk nilai estetika dan pembuatnya saja, jadi bukan untuk dipakai. Sedangkan seni rupa terapan, seni rupa yang lebih bertujuan untuk nilai pakai. Contohnya keramik, poster, senjata tradisional, bisa juga anyaman. Jadi dia memiliki tujuan untuk nilai pakai, ada nilai guna di sana ya. Seni rupa Nusantara memiliki 5 fungsi. Yang pertama, seni rupa mampu memuaskan batin penciptanya. Yang kedua, sebagai prasarana penyampaian nilai-nilai budaya dan ekspresi seniman. Yang ketiga, sebagai sarana ritual keagamaan. Yang keempat, mampu memuaskan batin penikmat seni. Dan yang terakhir, untuk mengenang sejarah. Unsur-unsur seni rupa Nusantara. Ada 8 unsur seni rupa Nusantara. Yang pertama yaitu titik. Titik merupakan unsur yang paling kecil dan merupakan sebuah dasar dari segala ide seni yang akan diciptakan. Yang kedua yaitu garis. Garis menjadi unsur penggabung dari sebuah titik, dan secara umum garis itu ada banyak macamnya, di mana setiap garis yang diciptakan akan membentuk suatu watak dan ciri khas yang bisa menjelaskan suatu maksud dari hasil karya, apakah itu bersifat keras, lentur, kaku, dan sebagainya. Unsur seni budaya Nusantara yang ketiga ada bidang, yaitu sebuah pengembangan dari garis-garis yang jika digabungkan akan membentuk beberapa sisi dalam hasil karyanya. Yang keempat yaitu bentuk. Unsur ini memberikan sebuah karya seni menjadi lebih hidup dengan berbagai sentuhan dan detail yang sempurna sehingga bisa menghasilkan sebuah karya seni yang indah. Yang kelima yaitu ruang. Unsur yang memiliki dua sifat, yaitu semu dan juga nyata. Keduanya ini jelas berbeda dari dimensi yang dihasilkan, apakah itu 2 dimensi atau 3 dimensi. Yang keenam yaitu warna. Warna ini merupakan unsur yang penting, sehingga akan menjadikan sebuah hasil karya seni yang lebih indah. Warna ini akan memberikan sebuah gambaran dari seninya, apakah sedang berada dalam suasana hati yang senang, sedih, ataupun yang lainnya. Yang berikutnya yaitu tekstur. Tekstur yaitu keadaan atau sifat yang dimiliki pada suatu hasil karya. Pada dasarnya, tekstur ini dibedakan menjadi dua, yaitu tekstur semu dan juga tekstur nyata. Tekstur semu yaitu tekstur dengan kesan yang tak sama antara penglihatan dan juga indera peraba. Sedangkan tekstur nyata, tekstur yang dimiliki oleh sebuah hasil karya seni antara indera peraba dan penglihatan itu terasa sama. Unsur yang terakhir yaitu gelap terang. Unsur yang satu ini menjadikan hasil karya yang diciptakan akan terlihat semakin nyata karena dalam pengerjaannya sangat memperhatikan intensitas cahaya dari suatu objek yang dijadikan sebuah karya seni rupa. Sub yang kelima yaitu contoh seni rupa Nusantara. Salah satunya yang pertama adalah rumah adat. Rumah adat adalah bangunan tradisional yang berfungsi sebagai tempat tinggal. Setiap daerah di Indonesia memiliki corak rumah adatnya masing-masing.
Contoh yang kedua yaitu anyaman. Anyaman adalah kerajinan yang dibuat dengan cara susup-menyusup atau silang-menyilang antara pakan dan lungsi. Anyaman dapat dijadikan keranjang atau mebel. Contoh yang ketiga yaitu patung. Patung adalah seni pahat dan ukiran berbentuk 3 dimensi yang biasanya menggunakan media batu atau kayu. Patung ini kebanyakan mendapat pengaruh dari kebudayaan Hindu. Contoh yang terakhir yaitu lukisan. Lukisan adalah seni yang berupa 2 dimensi yang mengandung ungkapan batin penciptanya. Lukisan di Indonesia kebanyakan bertemakan perjuangan dan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Untuk menguji kepahaman kalian tentang materi hari ini, Ibu akan memberikan tugas. Perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Tunjukkan karya seni rupa mana yang dikategorikan karya seni rupa 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Tinggal diberikan tanda checklist ya. Fungsinya itu sebagai seni rupa terapan ataukah seni rupa murni, tinggal di checklist. Kalau yang terapan, checklist pakai atau terapan. Kalau yang seni rupa murni, checklist yang ekspresi atau hias. Kemudian jelaskan alasan kamu mengapa karya seni yang satu berbeda dengan karya seni yang lainnya. Ada 4 gambar di sana ya. Tinggal kalian kelompokkan mana yang 3 dimensi dan mana yang 2 dimensi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya materi yang Ibu sampaikan tadi, dan soal latihannya dikerjakan dengan baik, nanti bisa dikumpulkan di grup kelas ya. Sekian materi yang bisa Ibu sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel YouTube-nya ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.